Kembali lagi bersama kami di Market Buzz pemirsa. Selain komitmen investasi senilai 27 miliar dolar Amerika Serikat, Presiden Prabowo dan putra mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman juga sepakat untuk mempercepat perjanjian dagang antara Indonesia dan negara-negara Teluk Arab dalam Free Trade Agreement atau FTA. Kerjasama bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dan putra mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman atau MBS sepakat mempercepat perjanjian dagang antara Indonesia dan negara-negara Teluk Arab. Kesepakatan tersebut tercapai dalam pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dengan Pangeran Mohammed bin Salman yang sekaligus Perdana Menteri Kerajaan Arab Saudi di Istana Al Salam, Jeddah, Arab Saudi. Perjanjian dagang yang dimaksud adalah Free Trade Agreement atau FTA antara Indonesia dan Gulf Cooperation Council atau GCC. Gulf Cooperation Council atau GCC sendiri terdiri dari 6 negara, yakni Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, Qatar, Bahrain, dan Oman. Negosiasi FTA ini sebelumnya telah dilakukan 2 kali, yakni pada September 2024 dan Februari 2025. Kesepakatannya hasil positif perjanjian perdagangan bebas antara negara-negara Dewan Kerjasama Teluk dan Indonesia. Selain membahas percepatan Free Trade Agreement, Prabowo dan Pangeran MBS juga menyoroti nilai perdagangan bilateral yang telah mencapai 31,5 miliar dolar Amerika Serikat dalam 5 tahun terakhir, di mana Arab Saudi disebut sebagai mitra dagang utama Indonesia di kawasan Teluk. Sementara itu, berdasarkan catatan Badan Kebijakan Perdagangan atau FTA Indonesia dengan GCC untuk ekspor sektor peralatan elektronik hingga 33,86%, komoditas kulit sebesar 29,3%, logam sebesar 28%, dan produk manufaktur lainnya sebesar 27,7%. Indonesia berharap perjanjian perdagangan dengan negara-negara Teluk Arab bisa segera diselesaikan. Hal ini akan memperluas akses pasar ke kawasan Timur Tengah, khususnya untuk produk-produk ekspor unggulan. Tim Liputan, IDX Indo. Ya, pemirsa, usai kerjasama bilateral dan menghasilkan kesepakatan investasi sebesar 27 miliar dolar Amerika dengan putra mahkota Pangeran Mohammed bin Salman, Presiden Prabowo Subianto langsung bertolak ke Rio de Janeiro, Brasil untuk menghadiri forum KTT BRICS. Setelah menyelesaikan kunjungan kenegaraannya di Arab Saudi, Presiden Prabowo Subianto melanjutkan lawatannya ke Rio de Janeiro, Brasil untuk menghadiri forum KTT BRICS. Presiden Prabowo dan rombongan terbatas lepas landas dari Royal Terminal Bandar Udara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah, dengan dilepas secara resmi oleh Wakil Gubernur Mekah Pangeran Suud bin Mis'al bin Abdul Aziz Al Saud bersama Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Arab Saudi Abdul Aziz, serta Atase Pertahanan KBRI Riyadh Brigadir Jenderal Eri Nasuhi. Dalam forum KTT BRICS di Rio de Janeiro, Brasil, Indonesia akan memanfaatkan peluang kerjasama perekonomian, perdagangan, termasuk akses perluasan pasar ekspor dan investasi. Selain itu, momentum KTT BRICS juga akan memperkuat hubungan bilateral dan memperluas kerjasama strategis di berbagai bidang dari negara-negara anggota BRICS yang terdiri dari Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Dari Jeddah, Arab Saudi, IDX Channel. Selanjutnya pemirsa, Kementerian Investasi dan Hilirisasi menegaskan dalam 5 tahun ke depan pemerintah ditargetkan bisa menghimpun investasi sekitar 13.000 triliun rupiah. Investasi super jumbo tersebut untuk modal mengejar pertumbuhan ekonomi 8%. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Wakil Kepala BKPM Todo Tua Pasaribu menjelaskan peran investasi terhadap target pertumbuhan ekonomi 8% sangat penting, di mana saat ini pemerintah tengah mengejar target untuk bisa menghimpun dana investasi sekitar 13.000 triliun rupiah. Todo Tua mengungkapkan pada tahun 2024 Indonesia menargetkan investasi bisa tembus sebesar 1.650 triliun rupiah dan berhasil dicapai. Lalu tahun 2025 investasi ditargetkan bisa mencapai 1.905 triliun rupiah. Sementara dalam progresnya pemerintah berhasil mendatangkan investasi sebesar 465 triliun rupiah di kuartal pertama 2025 dan untuk capaian investasi di kuartal kedua, ia meyakini capaian investasi relatif aman. Dalam 5 tahun ke depan, seperti kita ketahui bersama bahwa kita memiliki angka di angka 13.000 triliun untuk berbicara realisasi investasi. Bukan rencana investasi, tetapi realisasi investasi.
Dan sebelum kita tutup Market Buzz di hari ini, pemirsa, kita akan coba cermati kembali indeks harga saham gabungan di 30 menit pertama perdagangan. Setelah tadi dibuka di zona hijau pada perdagangan di awal sesi, kita coba cermati bagaimana kemudian posisi dari indeks harga saham gabungan. Pemirsa, nah ini kita lihat dari IHSG masih menguat 0,21% ke level 6.890. Sementara jika kita lihat secara sektoral, ini sektor teknologi naik 1,51%, keuangan 0,42%, properti, industri dasar, cyclic dan juga basic begitu ya, ini masih tercatat menjadi penopang IHSG. Ya, sementara dari pergerakan top gainers ya pemirsa, atau saham-saham mengalami kenaikan tertinggi, antara lain yang pertama ada Kras yang naik 15,56%, ada MBM, Goto, BRPT dan juga SMB. Sementara itu dari top losers pemirsa, ada Ruis yang turun 2,88%, ada Bufa, ada TMPO dan juga Ikan. Baik, itu tadi update dari indeks harga saham gabungan di 30 menit pertama. Baik pemirsa, sudah 60 menit kami menemani Anda dalam Market Buzz. Semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Dan tetap perbaharui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Dan jangan lupa saksikan IDX per session closing yang tayang pada pukul 12 atau pada hari Jumat di 11.30 waktu Indonesia Barat. Dan karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Fajar Wayon dan rekan saya Vina Munawar, terima kasih dan sampai jumpa.